Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Senang bertemu kembali ya Bu di dalam acara Zoom ini, walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi sukacitanya tuh terasa sampai di Agape gitu. Amin. Amin ya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator bersama dengan Pak Alex ya. Ya. Sebelumnya juga untuk pesusunan acara dari malam hari ini, yang pertama nanti akan ada doa pembuka terlebih dahulu dari Ibu Marlin. Kemudian nanti saya akan mengantarkan sebelum nantinya akan dijelaskan terkait dengan tema daripada malam hari ini, Family Support Group pada malam hari ini. Selanjutnya nanti ada tanya jawab dan nanti kita akan foto bersama. Seperti itu Bapak Ibu semua, dan selanjutnya adalah doa penutup. Oke Bapak Ibu semuanya, karena kita sudah mengetahui ya tentang tema kita pada malam hari ini apa sih, gitu kan, adalah damai dengan Allah. Oke, sebelum kita memulai pada acara malam hari ini, untuk segala kelancaran yang akan kita lakukan dari awal hingga akhir, mari Bu Marlin kita buka dengan doa. Silakan Ibu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini lagi ada kesempatan bagi kami bersama di dalam Family Support Group bersama dengan keluarga besar Agape. Kami mau serahkan acara ini dalam tangan Tuhan. Baik Pak Hendrik yang sebagai pembicara, bahkan si Seldin, Pak Alex sebagai moderator, Tuhan kami serahkan semua kami dalam tangan Tuhan. Sehingga setiap materi yang disampaikan ini boleh dapat berguna bagi kami semua. Pimpin acara kami ini Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya mau jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Marlin untuk doa pembukanya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin saya akan umumkan dari sekarang ya untuk beberapa hal. Yang pertama, karena ini adalah Family Support Group, maka kami juga ingin mendukung segala doa, mungkin juga ungkapan rasa syukur dan juga pergumulan yang ada pada Bapak Ibu semuanya untuk kita semua doakan bersama. Nanti mungkin Bapak Ibu semuanya bisa list, nanti bisa di chat di grup ya, mungkin misalkan Bapak siapa ingin berdoa untuk apa dan sebagainya, mungkin ujug-ujug doanya nanti kita semua bisa mendoakan di akhir acara gitu. Nanti kita akan doa penutup untuk kita saling mendoakan satu sama lain, seperti itu Bapak Ibu. Bisa ya Bapak Ibu ya, nanti di chat di Zoom-nya. Baik, ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan narasumber kita utama kita yang luar biasa ya, yaitu Pak Hendrik Wawor sebagai Ketua Yayasan Pelayanan Agape juga. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Dengar jelas? Oh jelas sekali Pak, sampai di sini. Ya, ya. Baik. Karena kita juga sudah mengetahui ya, tema kita adalah damai dengan Allah, seperti itu. Saya ingin lebih tahu juga Pak, lebih dalam lagi, seperti apa sih cara untuk berdamai dengan Allah itu sendiri gitu. Terus kenapa juga gitu kita harus berdamai dengan Allah? Itu pasti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga dari kita semua secara umum gitu, secara awam gitu, dan Pak Hendrik akan menjelaskan gitu secara rinci. Nanti juga Bapak Ibu juga bisa bertanya seperti itu ketika sudah selesai daripada pemaparan dari Pak Hendrik sendiri. Jadi nanti pemaparan dari Pak Hendrik 20-30 menit ya Pak ya? Cukup ya Pak ya? Oke, nanti selanjutnya akan kita diskusi bersama gitu, terkait dengan pembahasan damai dengan Allah. Oke, silakan Pak Hendrik, saya langsungkan saja. Ya, saya coba share screen ya. Ya. Bapak Ibu bisa baca dengan jelas ya. Halo? Bisa Pak. Baik. Ya, judul damai dengan Allah itu sebenarnya diambil juga istilah ini dari Alkitab. Ya, diambil dari Alkitab ya. Kenapa begitu penting kita menggunakan Alkitab? Ya, karena Alkitab adalah firman Allah. Jadi Alkitab adalah jadi bahasan kita adalah bahasan berdasarkan kesaksian yang ditulis dalam Alkitab yang adalah firman Allah. Ya, di sini ada
Banyak orang yang saya kenal dan mengenal saya. Ya, ada yang paling senior kenal saya Bu Marlin di staf ADAP. Ya, Bu Marlin kenal siapakah saya, Henry Kowor. Kalau Bapak Ibu ingin kenal saya lebih jelas, ya Bapak Ibu bisa tanya ke Bu Marlin, tapi bisa tanya langsung juga ke saya. Tapi menurut saya yang paling mengenal, bukan menurut saya, memang begitu, bahwa yang paling mengenal siapakah saya ialah Henry Kowor, yang kenal paling kenal Henry Kowor. Jadi kalau Bapak Ibu ingin kenal siapakah Henry Kowor, jangan tanya ke Bu Marlin saja, tapi tanya juga kepada Henry Kowor. Nah, sama kalau kita ingin mengenal siapakah Allah, maka kita nanya dari Allah juga. Dan cara Allah berbicara tentang siapakah dirinya, dia mempergunakan firman Allah. Ya, saya ulang, cara Allah bersaksi tentang siapa dirinya, cara Allah bercerita tentang siapa dirinya adalah melalui firman Allah. Tapi menjadi pertanyaan, bukankah setiap agama juga punya kitab suci? Ya. Nah, saya belajar bahwa ternyata tidak semua agama menganggap atau mempercayai bahwa kitab sucinya itu adalah firman Allah. Hanya ada 3 agama saja yang percaya kitab sucinya firman Allah. Masing-masing adalah agama Yahudi, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Islam. Apa yang membedakan dari 3 ini? Perbedaannya ialah limitasinya. Orang Yahudi percaya kitab suci itu Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi. Kristen percaya belum stop sampai di sana. Kristen percaya firman Allah itu Kejadian sampai kitab Wahyu. Orang Islam belum stop. Ya, menurut konsep kawan-kawan kita dari Muslim yang saya dengar adalah semua kitab suci yang pernah diturunkan atau wahyu Allah yang pernah diturunkan itu jumlahnya ada 104 kitab, yang 100 hilang, sisa 4. Masing-masing Taurat, Jabur, Injil, dan Quran. Ya. Bapak Ibu semuanya, mungkin tadi ada yang ditanyakan seperti itu, atau terkait dengan pengalaman Bapak Ibu semuanya juga boleh disampaikan. Silahkan Bapak Ibu. Bisa langsung raise hand atau mungkin chat di Zoom juga boleh. Mungkin sambil menunggu ya Bapak Ibu, saya mungkin bisa bertanya ya Pak ya? Oh ya, silakan. Ya karena saya juga sedang belajar Pak, saya juga sangat penasaran ya Pak ya. Misalkan gini Pak, seseorang ini kan sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat ya Pak ya. Pasti kita sebagai orang beriman gitu, sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus gitu, kayak yakin betul bahwa apapun yang sudah kita lakukan di masa lalu dan masa sekarang dengan dosa-dosa kita akan tetap masuk surga, seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan Pak, ketika kita sudah aman dengan pernyataan itu gitu, dengan kata Alkitab gitu, bagaimana kita selamat gitu dari segala dosa itu. Nah, tapi beberapa waktu setelah itu kayak kita ngerasa, oh berarti gak usah lah berbuat baik, gak usah, berarti nggak apa-apa dong saya berbuat dosa lagi, karena kan Tuhan Yesus sudah mau mengampuni saya gitu. Karena saya pun sudah berdamai dengan Allah. Tapi dengan kondisi ini seperti apa ya Pak ya kira-kira? Oke, saya kira pertanyaannya baik sekali ya, Susalin. Ya, itu dijelaskan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 dibilang gini, barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Ya, saya ambil cerita sebagai analogi ini. Ya, seseorang nggak punya anak lalu dia angkat babi. Maaf ya, ini cuma cerita, anak babi sebagai anak angkat dia. Diperlakukan seperti manusia. Itu tidak akan mengubah karakter dia sebagai babi. Dimandikan dengan bersih, dikasih baju. Kalau dilepas, perginya ke mana? Ke kubangan. Ya, karena natur dia adalah babi. Nah, Alkitab katakan, barang siapa dalam Yesus, dia ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Barang siapa dalam Yesus, dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
Kalau salah satu bagian Alkitab katakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata berubah itu pakai istilah metamorfosa. Apa yang bermetamorfosa? Ulat berubah menjadi kupu-kupu. Fisiknya berubah. Saya mau tanya, seleranya berubah nggak? Setelah jadi kupu-kupu, seleranya berubah nggak? Berubah. Kalau waktu ulat dia makan daun-daunnya dengan rakus, setelah berubah menjadi kupu-kupu, dia tidak makan daun-daunan lagi, tapi dia bisa. Jadi yang saya mau bilang begini, orang yang sudah lahir baru, sudah terima Yesus, ya, dia tidak mungkin berpikiran seperti itu, tapi dia pasti mengalami perubahan dari mana? Dari dalam. Itu. Saya kan contoh misalnya, dulu sebelum terima Yesus saya berbohong. Malah kadang-kadang bangga karena berbohong. Saya kerja marketing, kadang-kadang bohongin orang mau beli lalu tanya, stoknya ada nggak? Maksud dia tanya stoknya ada itu kan adanya di Jakarta. Ya, saya bilang ada, waktu saya bilang ada, pikiran saya ada itu di Jerman, yang penting ke PO dulu gitu. Saya bangga karena saya bohongin orang. Setelah saya dalam Yesus, apakah saya masih berbohong? Masih bisa berbohong, tapi perbedaannya ialah ketika saya berbohong, ada konflik di dalam batin saya. Dari mana konflik itu berasal? Karena nilai kesucian Allah ada dalam hati saya. Gitu. Jadi kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak lagi gemar berbuat dosa. Itu perbedaannya. Ya, dan makin lama kita akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Alkitab bilang, ya bertumbuh dewasa itu ya sebagian menyerupai Kristus. Ya, saat mirip lah. Kalau dibilang dilahirkan kembali, lahirkan tidak ujuk-ujuk lah tiba-tiba jadi dewasa kan, mulai dari anak-anak kan, ya kan gitu. Ya, saya kasih contoh, kalau bayi lahir itu manusia kan, waktu dia ngompol, dia tertawa atau menangis? Kalau bayi ngompol, tertawa atau menangis? Nangis dia. Mengapa? Kotor bukan naturnya manusia, tapi dia berbuat kotor kan, ngompol kan, Iya. itu kan. Jadi tapi natur dia sebenarnya bukan jorok. Itu dia bayi rohani, anak-anak. Pernah nggak Bapak Ibu ingin berbuat baik, tetapi ternyata yang kita lakukan sebaliknya? Pernah nggak? Pernah. Artinya apa? Artinya dan Bapak Ibu menyesali itu. Ada konflik di dalam batin. Mengapa? Karena Roh Kudus diam di dalam hati kita. Gitu. Nah itu sebabnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang hidupnya harmonis dengan Allah. Ya. Itu orang yang happy. Kalau Allah bilang kamu pergi ke sana, tapi kita perginya ke sana, lihat ada konflik, ada tabrakan. Dan konflik inilah yang menimbulkan ketegangan dalam batin kita. Ya. Tapi kebahagiaan damai sejahtera itu kalau Tuhan bilang pergi ke sana, kita pergi ke sana. Jadi ada harmoni antara kehendak Tuhan dan hidup kita. Dan kita terus dalam proses ya mengarah ke sana. Sebelum saya akhiri, mungkin saya akan mengucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sampai saat ini tetap stay di Zoom kita, Family Support Group, dengan tema Damai dengan Allah itu sendiri. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih yang saat ini juga sampai sekarang untuk berjalannya dari Zoom ini. Kita juga berterima kasih untuk host kita, ada Talenta Veronica. Terima kasih untuk Cicero. Kemudian juga untuk para staff, mentor, Bu Marlin, Bu Ani, Bro Gun, Pak Alex sebagai moderator juga, untuk semuanya, dan juga terkhusus Pak Hendrik sebagai narasumber kita, sangat memberkati sekali ya Pak ya. Dan juga Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya, juga memberikan kesaksian, sharing, dan cukup memberkati juga untuk saya dan juga keluarga lainnya untuk lebih berkuat lagi untuk bagaimana sih berdamai dengan Allah itu sendiri dengan segala situasi. Kita tetap harus bersyukur gitu. Lagi Family Support Group Juli 2021, damai dengan Allah. Yeay. Oke, silakan untuk Pak Alex bisa kita menutup kita dalam doa.
Kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu bagi semua anak bina, juga bagi keluarganya dimanapun mereka berada. Kami berdoa kiranya roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna dan tak bercacat. Dengar doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.